semuanya. Apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Bang bang bang. Puncak gunung raksasa mulai merobek aula yang besar dan menjulang itu, menyebabkan beberapa pilar batu langsung hancur berantakan oleh dampak yang mengerikan itu. Seketika, debu menutupi seluruh arena, sementara batu raksasa jatuh ke bawah. Menggeram, di bawah bayang-bayang puncak gunung itu, sosok berdarah raksasa diisi dengan bau darah mengerikan melolong. Bau busuk yang tebal tampaknya telah mengubah aula besar menjadi lautan yang berdarah. Dong, akhirnya, puncak gunung dan sosok berdarah itu bentrok di tengah arena. Seketika, raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Kemudian, seluruh aula besar yang menjulang mulai gemetar pada saat ini, sementara pilar batu yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan karena dampak energi yang mengerikan itu. Ketika bentrokan mengerikan itu menyapu aula besar, cermin cahaya kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di aula besar langsung meledak. Cermin cahaya mungil ini adalah peralatan yang digunakan untuk memantulkan pemandangan yang terjadi di aula besar kembali ke layar. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa semuanya hancur berantakan. Saat cermin cahaya itu meledak, layar di dinding tinggi di luar aula besar langsung bergetar, sebelum meredup di bawah, sementara Lin Fan dan yang lainnya menatap dengan bingung. Ketika mereka melihat pemandangan ini, kecemasan di dalam hati Lin Fan dan hati orang yang lainnya tumbuh. Ketika mereka berbalik untuk saling melirik, semua wajah mereka sedikit jelek. Tepat saat mencapai klimaksnya pertarungan, situasi seperti itu benar-benar terjadi. Ini menyebabkan seseorang menjadi sangat gelisah. Haha, santai semuanya. Dampak yang disebabkan oleh pertarungan mereka terlalu besar. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu, ucap Mo Jingtian sambil tersenyum ketika dia menghibur mereka. Aula besar ini dibangun dari bahan-bahan unik dan sangat kokoh. Selain itu, ia bahkan memiliki kemampuan untuk memblokir mata-mata dari energi mental. Karena itu, saat ini, mereka secara alami tidak bisa masuk ke dalam untuk memperbaiki masalah dan mereka hanya bisa diam-diam menunggu hasil akhir. Ketika mereka mendengar kata-kata Mo Jingtian, orang banyak hanya bisa menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Lin Fan mengerutkan alisnya, sementara kecemasan memenuhi matanya. Tidak bisa mengamati pertarungan mereka jelas sangat menyiksanya. Haha, Lin Fan, kenapa kamu sangat cemas? Setelah beberapa saat, mereka harus bisa menentukan pertarungan. Pada saat itu, kita akan tahu hasil dari pertempuran mereka, ucap Lin Fan. Berbeda dengan Lin Fan yang cemas, Wang Lei tertawa seolah-olah dia tahu bahwa pertarungan itu pasti ada di kantong. Meskipun Lin Dong mampu bertahan beberapa pertarungan dengan Wang Zong belum menggunakan gerakan membunuh dengan segel di tangannya. Oleh karena itu, begitu dia menggunakannya, Lin Dong pasti akan dikalahkan. Lin Fan dengan dingin menatap Wang Lei, yang tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak mau repot-repot berdebat dengannya. Kemudian, dia berbalik dan melihat arena besar di depan tembok tinggi itu. Di satu sisi dalam arena, ada 5 lorong yang menghubungkan ke istana besar. 5 dari mereka yang bisa keluar dari lorong-lorong ini akan berhasil mendapatkan salah satu dari 5 tempat. Mungkinkah Lin Dong berhasil menjadi salah satu dari 5, itu harus bergantung pada kemampuannya. Di dalam aula besar, debu memenuhi cakrawala, sementara pilar-pilar batu besar semuanya bengkok. Seluruh aula besar tampak sangat berantakan. Di sudut aula yang dipenuhi debu, Lin Dong menginjak puncak penjara beratnya, sementara dia melayang di udara. Napasnya agak acak-acakan, sementara aliran power Yuan yang kuat berputar di sekitar tubuhnya saat dia menatap tepat ke debu yang tersebar di bawah. Tak perlu dikatakan, bahwa Wang Zong memang jenius berbakat yang bahkan Lin Langtian tidak bisa mengatasinya. Bahkan saat dia menghadapi serangan menakutkan Lin Dong, dia tidak mundur sama sekali. Sebaliknya, dalam bentrokan mereka sebelumnya, Lin Dong merasa bahwa meskipun ia memiliki sedikit keunggulan, itu tidak cukup baginya untuk menguasai situasi. Saat ini,
Aula besar telah tenang secara substansial, sementara debu perlahan-lahan mengendap sebelum akhirnya menghilang. Kemudian, mata Lindong menyusut dengan lembut ketika dia melihat lubang besar di tengah-tengah aula besar itu. Sementara itu, tubuh Wang Zong melayang-layang di tengah lubang itu, sementara bayangan berdarah besar melilit tubuhnya. Pada saat yang sama, aroma berdarah yang kuat perlahan menyebar. Rambut Wang Zong berserakan akibat dampak mengerikan sebelumnya. Saat dia perlahan mengangkat kepalanya, matanya benar-benar merah darah saat dia menatap Lindong, sebelum dia perlahan berkata, "Aku percaya bahwa kamu memiliki kualifikasi yang sepadan dengan Lin Langtian, namun, bahkan Lin Langtian tidak bisa mengalahkan aku hari ini. Aku tidak hanya bisa menandinginya, aku juga bisa mengalahkannya. Sama seperti bagaimana aku akan mengalahkanmu," ucap Lindong sambil tertawa, sebelum segel di tangannya berubah. Kemudian, puncak penjara berat itu mulai berputar, sebelum lingkaran cahaya hitam tiba-tiba meletus dari dalam puncak penjara berat itu, sebelum langsung menjebak Wang Zong di dalamnya. "Gravity World," teriak Lindong. Raungan yang dalam segera muncul dari bibir Lindong. Kemudian, tanah di bawah tiba-tiba mulai retak. Faktanya, bahkan tubuh Wang Zong, yang melayang-layang di udara, segera didorong ke tanah, sebelum ia terjebak sedalam lutut ke tanah. Berdasarkan pemandangan itu, sepertinya gravitasi di daerah yang dikelilingi oleh lingkaran cahaya hitam telah menjadi sangat kuat. Tentu saja, inilah yang sebenarnya terjadi. Sebagai Lindong semakin akrab dengan puncak penjara berat, ia perlahan-lahan dapat menemukan cara-cara yang inovatif baru untuk menggunakannya. Sekarang, ambil contoh Gravity World, selama ia berada di dalam lingkaran cahaya yang bersinar, gravitasi di daerah ini melonjak beberapa kali dan membuat seseorang merasa seolah-olah terjebak di dalam pasir isap. Bahkan, beberapa individu yang lebih lemah bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Sementara itu, meskipun beberapa praktisi yang lebih kuat dapat menahan gravitasi, kecepatan mereka juga akan melambat. Ledakan 2R. Ketika dia melihat bahwa Wang Zong terjebak oleh gravitasi world yang bersinar, Lindong dengan kasar meluncurkan kedua tinjunya. Seketika, bayangan tinju yang sangat ganas melolong, seperti badai, saat menghujani Wang Zong. Saat dia menghadapi serangan kuat Lindong, Wang Zong jelas ingin menghindarinya. Namun, ketika dia mencoba bergerak, dia menyadari bahwa tubuhnya yang semula gesit menjadi lambat seperti kura-kura. Saat dia menarik kakinya keluar dari tanah, kakinya yang lain tenggelam lebih dalam ke tanah dengan mudah. Dong dong dong. Karena keterlambatan ini, serangan Lindong langsung turun sebelum benar-benar mendarat di tubuh Wang Zong. Segera, tubuhnya terpental seperti bola meriam, akhirnya dia menyebabkan tanda sedalam beberapa ratus meter di tanah. Kemudian, dia akhirnya menghantam pilar batu. Setelah dia tiba-tiba dilumpuhkan oleh Lindong, ekspresi Wang Zong berubah sangat suram. Menyeka jejak darah di bibirnya, sama seperti dia ingin berdiri, segel tangan Lindong berubah sebelum gravitasi world menyala sekali lagi dan melesat keluar, dan menyebabkan tubuhnya yang hampir tidak tegak tenggelam lagi. "Jika kamu membuatku kesal, kamu pasti akan menyesal," ucap Wang Zong. Bayangan bercahaya aneh ternyata menyebabkan Wang Zong menjadi sangat marah. Tubuhnya bergetar lembut, sementara rona merah darah di matanya tumbuh semakin merah darah. Seolah-olah darah segar sedang mengalir deras. "Segel pemisahan Samudera Hindi yang hebat," teriak Lindong. Ekspresi Lindong tenang saat dia benar-benar mengabaikan geraman Wang Zong. Saat segel tangannya berubah, Yuan Power yang seperti ombak besar muncul di belakangnya. Kemudian, segel bercahaya yang berisi kekuatan yang beberapa kali lebih kuat dari serangan sebelumnya, berlari dengan kecepatan yang menakutkan sebelum dengan jahat terbang ke arah Wang Zong. Saat dia menatap serangan masuk yang kuat itu, tubuh Wang Zong gemetar dengan lembut, sementara wajahnya berubah sangat suram. Kemudian, dia tiba-tiba mengencangkan cengkeraman pada tombak asura darahnya, sebelum telapak tangannya menggesek ujung tombak itu. Seketika, darah segar menyembur keluar. Ketika darahnya yang segar menyembur keluar, cahaya berdarah langsung menyembur keluar dari Blood Demonic Asura Spear dari segala arah. Namun,
Kali ini, cahaya berdarah tidak membentuk Blood Soul, melainkan seperti cacing yang tak terhitung jumlahnya, mereka berlari dengan gagah ke tubuh Wang Zong. Ketika cahaya berdarah itu menyembur masuk, di depan mata Lindong, aura Wang Zong tiba-tiba tumbuh pada tingkat yang menakutkan. Sementara itu, di permukaan tubuhnya, cahaya berdarah mengalir seperti itu, dan telah membentuk sosok manusia yang aneh. Sensasi itu seperti darah di dalam darah iblis Asura, tombaknya telah menyatu bersama dengan Wang Zong. Menggeram, mata Wang Zong berwarna merah darah saat dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Kemudian, geraman yang dalam, yang tampak seperti sonic boom darah padat menyapu, sebelum langsung merobek lingkaran cahaya hitam yang bercahaya itu. "Lindong, bersiaplah untuk mati," teriak Wang Zong. Setelah meniup dan terpisah, cahaya hitam itu, tubuh Wang Zong benar-benar menunjukkan tanda-tanda pencairan seolah-olah ia berubah menjadi darah. Kemudian, tubuhnya melilit Asura tombak darah iblisnya. "Kiamat darah iblis," teriak Wang Zong. Bercak darah maniak keluar dari tombak Asura darah iblis itu, dan sepertinya seluruh aula berubah menjadi lautan darah. Sementara itu, Wang Zong benar-benar menyatu dengan tombak itu. Seketika, lautan darah itu terbelah, sementara cahaya berdarah merah yang sangat merah melolong dengan kekuatan buas dan tak terbendung. Bang bang bang. Beberapa retakan mulai muncul di tengah-tengah aula besar. Seluruh aula besar yang dibuat khusus sebenarnya secara bertahap mulai runtuh. Ekspresi Lindong serius saat dia menatap sinar berdarah yang masuk itu. Dari permukaannya, dia bisa mencium aroma kematian yang kuat. Dia tahu bahwa jika dia terkena serangan itu, dia akan segera mati. Langkah ini adalah serangan paling menakutkan Wang Zong. Setelah menarik napas dalam-dalam, yang dipenuhi dengan bau busuk berdarah, semua kekuatan Yuan di tubuh Lindong seperti gunung berapi saat mereka meletus. Dia tahu bahwa ini akan menjadi pertarungan terakhir mereka. Jika dia berhasil memblokirnya, dia akan menang. Jika dia gagal, dia akan mati. Yuan power berputar di sekitar tubuh Lindong. Segera, dia mencengkeram telapak tangannya, sebelum spirit accumulation praying mat muncul. Seketika, sinar cahaya esens Yuan power menembus cakrawala. Lalu, Lindong perlahan mengulurkan telapak tangannya, sebelum satu jari menjulur perlahan. Begitu jarinya menjorok keluar, semua kekuatan Yuan di tubuhnya menyembur seperti gelombang pasang. Seketika, raungan yang dalam tanpa akhir memantul di aula besar berdarah ini. Jari surgawi memenjarakan yang sangat besar, jari keempat istirahat semesta. Teriak Lindong. Ledakan. 2R. Aula itu tampak bergetar ketika jari Lindong perlahan bergerak maju, dan ketika jari itu menunjukkan, kekuatan Yuan dalam tubuh Lindong dengan cepat mengalir dengan kecepatan yang mencengangkan. Ruang di belakang Lindong tampak seolah-olah sedang terkoyak seperti jari kuno yang sangat besar, yang 100 kaki besarnya perlahan merobek ruang dan muncul. Jari kuno raksasa itu diselimuti oleh pola-pola misterius yang penuh dengan gelombang-gelombang menakutkan yang bisa membuat langit bergetar. Dibandingkan dengan ketika ia bertarung dengan Lin Langtian, jari keempat yang digunakan Lindong kali ini tidak hanya lebih kuno dan solid, kekuatannya juga jelas jauh lebih besar. Serangan semacam ini sudah cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut. Faktanya, bahkan seorang praktisi tahap manifestasi puncak harus sementara waktu menghindarinya. Desir. Saat jari kuno raksasa itu merobek ruang dan muncul, lautan darah yang meluap yang dibentuk oleh Wang Zong, dan tombak iblis darah Asura tiba. Yang tangguh sampai batas cahaya darah menyapu lautan darah ketika riak-riak berwarna darah menyebar keluar. Semuanya dengan tenang akan menimbulkan kehampaan dimanapun itu berlalu. Serangan Wang Zong juga sangat tangguh dan mendominasi. Pada saat ini, mereka berdua dengan jelas menunjukkan batas kemampuan mereka. Adapun siapa yang menang atau kalah, itu akan tergantung pada fundamental mereka. Sinar keemasan cahaya dan lautan darah masing-masing menempati setengah dari aula besar yang megah. Masing-masing pihak berteriak ketika mereka bentrok, seperti dua meteor ketika mereka beradu keras dengan suara keras di aula besar. Bang! Suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di aula besar.
Dampak mengerikan telah secara langsung menyebabkan jaring laba-laba seperti retakan muncul di lantai yang tak tertandingi, sementara semua pilar batu di aula besar berubah menjadi debu dalam sekejap. Instan jari raksasa dan cahaya darah bertabrakan, tubuh Lindong bergetar keras. Rasanya seolah-olah darah di tubuhnya mulai bergolak dengan marah. Pandangannya tertuju pada cahaya darah yang menabrak jari kuno raksasa itu. Pada saat bentrokan, serangan terdengar dari situ. Namun, orang tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa Wang Zong memang sangat kuat. Bahkan setelah Lindong menggunakan jari keempat, ia tidak dapat mencapai kemenangan satu sisi, dan malah terjebak di jalan buntu karena serangan balik Wang Zong yang habis-habisan. Retak, gelombang energi yang menakutkan dengan panik meledak dari jari raksasa kuno dan cahaya darah. Masing-masing pihak mencoba untuk mengisi kembali atau merusak yang lain. Mengaum. Saat ini berlanjut, raungan rendah yang dipenuhi dengan bau darah terdengar dari cahaya darah. Wajah Wang Zong muncul dari dalam cahaya darah, mata merah darahnya penuh dengan haus darah, dan kekejaman saat dia menatap Lindong. Wang Zong saat ini tampaknya telah berubah menjadi roh darah yang sangat ganas. Membunuh. Raungan parau dan teredam membentang dari cahaya darah yang meluap. Segera setelah itu, cahaya darah tiba-tiba meningkat ketika tombak darah yang tangguh yang tampaknya menutupi langit ditembakkan dengan keras. Di hadapan serangan balik Wang Zong yang habis-habisan, bahkan jari raksasa kuno itu dipaksa mundur agak jauh. Sungguh mengejutkan, ucap Lindong. Saat dia menyaksikan serangan balik Wang Zong yang ganas, sebuah ekspresi tak menyenangkan muncul di wajah Lindong. Dengan pikiran, daya devouring tebal menyebar dari tubuhnya. Segera kekuatan Yuan di aula besar mendesing dan benar-benar mengalir ke tubuhnya. Dia dengan kejam meninju, menyebabkan cahaya keemasan pada jari raksasa kuno itu meletus dan suara bang bergema. Serangan balasan Wang Zong sekali lagi ditekan dan dipaksa mundur sedikit demi sedikit. Pada saat ini, keduanya sudah bersaing tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama. Meskipun tingkat kultivasi Wang Zong lebih tinggi dari Lindong, karena Lindong memiliki simbol leluhur melahap, karenanya kecepatan pemulihan Yuan powernya jauh melebihi yang sebelumnya. Sementara perlahan-lahan dipaksa kembali oleh jari raksasa kuno, pilar darah meletus dari lautan darah. Terbukti, luka yang diderita Wang Zong tidak ringan. Cahaya darah memancar, samar-samar mengungkapkan wajahnya yang menyeramkan dan matanya yang merah padam ketika tiba-tiba dia berteriak, "Ciptakan iblis darah dengan darah dan dagingku." Bang bang. Saat pekikan memudar, lautan darah segera mulai bergolak dengan panik, dan dengan cepat bergegas menuju cahaya darah yang telah diubah Wang Zong. Dalam sekejap, itu berubah menjadi sosok manusia berwarna darah yang puluhan meter tingginya. Sosok manusia ini berkali-kali lebih terkonsentrasi daripada jiwa darah dari sebelumnya, begitu banyak sehingga ada lapisan baju besi darah padat di permukaan tubuhnya yang mengeluarkan sinar dingin dan suram. "Lindong, aku akan menggunakan darahmu sebagai persembahan untuk tombak darahku," ucap Wang Zong. Ketika sosok manusia lapis baja darah muncul, tangannya tiba-tiba mencakar ke bawah yang tangguh tanpa tombak darah, yang terbang keluar dari lautan darah. Manusia dan tombak saling serasi dengan sempurna, dan tombak itu menjulur ke udara, dengan berat mendarat di jari raksasa kuno yang masuk. Segera, tanah bergetar ketika jari raksasa kuno itu sekali lagi didorong kembali oleh Wang Zong. Harta bumi jiwa semata-mata tidak harus memiliki kemampuan untuk mengubah ombak, ucap Wang Zong. Menanggapi Wang Zong yang sangat keras kepala, mata Lindong menjadi semakin dingin. Dia tidak menyangka bahwa setelah menggunakan jari keempat jari besar surgawi penaklukan besar yang desolate, Wang Zong masih bisa bertahan. "Melahap surga dan bumi," teriak Lindong. Lindong melangkah ke ruang kosong saat lubang hitam menyebar di belakangnya. Segera, daya devouring yang menakutkan menjerit. Kali ini, Lindong tidak lagi menekan daya devouring. Jatuh. Devouring power menyebar, menyebabkan lautan darah melonjak karena berubah menjadi gelombang demi gelombang darah yang secara paksa ditelan ke dalam lubang hitam, sebelum langsung diubah menjadi lonjakan Yuan power yang mengalir di tubuh Lindong. "Apa?"
Wang Zong terkejut ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar bisa dengan paksa melahap lautan darah yang terbuat dari Yuan Power-nya. Sosok lapis baja darah tiba-tiba tersentak, mata darahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Lautan darah dipenuhi dengan kekuatan korosif yang sangat kuat, dan bahkan seorang praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut yang jatuh akan langsung berubah menjadi air berdarah. Namun, di depan matanya, Lindong langsung menyerap lautan darah, dan dari penampilannya, dia merasa nyaman. Bagaimana ini tidak menyebabkan Wang Zong kaget? Ekspresi Lindong sedingin es ketika ia merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di tubuhnya. Segel tangannya sekali lagi mulai berubah dengan cepat. Segera, teriakan nyaring terdengar di aula yang keras. Jari surgawi terpencil yang sunyi besar, jari pertama memenjarakan dunia. Second finger shredding mountains and rivers. Jari ketiga membasmi semua kehidupan. Teriak Lindong. Kali ini, Lindong praktis menggunakan 3 jurus jari berturut-turut. Dalam sepersekian detik, dia menampilkan 3 jari pertama dari jari surgawi terpencil yang mengasingkan diri. Segera, 3 jari raksasa yang sama, purba membelah ruang dan muncul, bergabung dari kepala ke ekor saat mereka bergerak maju. Saat dia menyaksikan 3 jari raksasa yang sangat menakutkan yang mengeluarkan undulasi mengejutkan terbang ke arahnya, kali ini, keheranan menyembur di mata darah Wang Zong. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana Lindong bisa terus-menerus melepaskan serangan kuat seperti itu. 3 jari raksasa kuno menyapu ke depan, namun, mereka tidak secara langsung menyerang Wang Zong, tetapi dengan keras membanting ke jari keempat sebelumnya. Segera, cahaya keemasan menyilaukan meletus dan keempat jari membentuk garis lurus, sementara undulasi yang mereka hasilkan melonjak dengan kecepatan yang mengerikan. Bum-bum, dengan 4 jari raksasa kuno disejajarkan, sosok lapis baja darah yang masih bisa bertahan beberapa saat yang lalu melesat ke belakang seperti peluru artileri saat tubuhnya terbelah, menyebabkan garis merah muncul. Sepanjang jalan, ia dengan keras memuntahkan darah segar sementara aura awalnya yang jahat dengan cepat melemah. Serangan Lindong kali ini benar-benar terlalu kuat. Satu langkah untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Pada platform tinggi di luar aula, layar cahaya hancur satu demi satu di bawah tatapan tak berdaya. Jelas, pertempuran yang sangat mencengangkan telah terjadi di dalam aula, dan mengakibatkan gempa susulan telah menghancurkan semua peralatan. Kemenangan atau kekalahan harus dikonfirmasi dengan sangat cepat. Di platform tinggi, tatapan semua orang dilemparkan ke arah aula terdekat, sementara tangan di lengan baju mereka tanpa sadar mengepal perlahan. 5 orang yang berhasil keluar dari aula akan menentukan siapa pemenang terakhir dari Battle of Seeds ini. Wajah Lin Fan terangkat. Pada saat ini, bahkan seseorang dari keberaniannya tidak bisa lagi tetap tenang. Dia sangat jelas mengerti betapa pentingnya pertempuran bibit ini untuk Lin Clan mereka. Mereka sudah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perang 100 kekaisaran sebelumnya, dan jika mereka sekali lagi kehilangannya kali ini, kekuatan mereka pasti akan mulai jatuh di belakang faksi lain. Pada saat itu, status mereka di Kekaisaran Gritian pasti akan turun dan ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihatnya. Lindong, Lin Langtian, karena kalian berdua ingin menjadi orang yang paling terhormat di Lin Clan, biarkan aku melihat siapa di antara kalian yang bisa keluar dari aula ini. Ucap Lin Fan sambil menarik napas dalam-dalam dan sepenuhnya menekan riak-riak di dalam hatinya. Sementara itu, Wang Lei tidak membuka mulut untuk berbicara lagi. Meskipun masih ada senyum di wajahnya, tinjunya yang mengencang dari waktu ke waktu juga mengungkapkan suasana hatinya yang tegang. Selain Wang Lei, Wang Yan masih terlihat penuh percaya diri karena dia selalu memegang kepercayaan mutlak pada kekuatan Wang Zong. Dia dengan penuh dendam menatap aula, terus-menerus membayangkan betapa baiknya dia rasakan ketika dia melihat sosok yang dikalahkan Lindong. Berderak, dengan semua orang yang berada di platform tinggi dengan penuh perhatian, setelah beberapa menit, suara berderit tiba-tiba bergema di aula yang sunyi. Pada saat ini, mereka menyaksikan pintu emas keunguan yang tertutup rapat mulai terbuka, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.